Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, aku akan menceritakan alur film yang berjudul Majimura Gakuen. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Shimizu atau yang lebih dikenal sebagai Lily. Dia akan menjadi pahlawan dalam menghapus hierarki pendidikan di sebuah kota, yang dimana kota itu bernama Utopia Arashigauka. Di sana Lily harus menghadapi berbagai macam masalah untuk menciptakan sebuah revolusi dalam mewujudkan kebebasan untuk teman-temannya, mulai dari bertarung melawan OSIS hingga preman. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah berawal dari sebuah kota bernama Utopia Arashigauka yang dibangun oleh agen real estate sebuah perusahaan bernama yaitu Gasaki Land, dan di mana kota tersebut juga dipenuhi dengan huruf G yang merupakan logo dari perusahaan Gasaki Land. Kemudian berlanjut pada 3 orang wanita bernama Hina, Mikumibara, dan Sumire. Di sana ketiga sahabat itu adalah murid dari sebuah sekolah yang bernama Arashigauka Gakuen, yang merupakan satu-satunya sekolah yang didirikan di perusahaan Gasaki Land di wilayah tersebut. Sekolah itu juga memiliki hierarki yang sangat kuat, di mana pekerjaan orang tua sangat berpengaruh bagi kedudukan semua murid-muridnya. Mereka juga dipaksa untuk membayar pajak dan harus menghormati murid-murid lain yang memiliki strata sosial di atas mereka. Sehingga terlihat tiba di suatu hari, di mana semua murid sekolah tersebut terlihat berkumpul di aula sekolah untuk menyaksikan pengumuman dilantiknya ketua OSIS baru yang merupakan putri dari pemilik perusahaan Gasaki Land, dan dia akan memimpin kepengurusan sekolah tersebut. Ketua OSIS baru itu bernama Gasaki Ara atau lebih dikenal sebagai sebutan Kaiser. Dan sejak saat itulah Kaiser menetapkan peraturan di mana seluruh murid harus menunduk dan tidak boleh melihat ke arah langit sedikit pun. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya, di mana terlihat seorang dewan guru bernama Liaman yang tengah memperkenalkan seorang murid baru bernama Shimizu Sayuri atau Lily, di mana Lily ini akan menjadi teman dari Hina, Bara, dan Sumire. Ketiga sahabat itu terlihat berusaha untuk berteman dengan Lily, namun Lily terlihat tidak begitu merespon dan lebih senang menyendiri. Setelah itu scene kembali berlanjut pada siang hari, di mana Hina dan kedua sahabatnya terlihat akan mengunjungi sebuah kafe, dan di waktu yang sama di sana ada anggota OSIS yang menerapkan peraturan yang diperintahkan oleh Kaiser, walaupun di sini sudah di luar wilayah sekolah. Hina dan sahabatnya itu juga terlihat kembali bertemu dengan Lily yang ternyata adalah seorang pecinta kopi. Di sana Hina dan kedua sahabatnya juga terlihat mengeluhkan peraturan dari Kaiser kepada seorang barista yang bekerja di kafe tersebut. Mereka benar-benar tak tahan dengan peraturan itu dan tak bersemangat untuk bersekolah di keesokan harinya. Namun sayangnya hal itu didengar oleh seorang murid bernama Dre yang merupakan ketua ketiga dari kepengurusan OSIS di bawah perintah Kaiser. Di sana Dre mengatakan bahwa Hina dan kedua sahabatnya itu sudah berani menentang perintah dari Kaiser, yang membuat Dre harus memerintahkan anggotanya untuk menangkap Hina dan kedua sahabatnya. Namun tiba-tiba Lily muncul di antara mereka dengan tatapan layaknya seorang pahlawan. Dan ternyata Lily bukanlah seorang murid biasa, di mana Lily berhasil mengalahkan Dre dan para anggotanya. Lily juga menjelaskan tentang arti dari kata Lily, karena itu adalah julukan yang diberikan sejak dia berada di sekolah lamanya. Lily juga menanyakan tentang pemilik sebuah kartu poin kepada Dre, yang dimana kartu poin itu hanya berlaku di wilayah Arashigauka. Namun Dre tak mengetahui siapa pemilik kartu itu. Karena hal tersebut, keesokan harinya Hina, Bara, dan Sumire terlihat berterima kasih kepada Lily atas pertolongannya kemarin. Akan tetapi, lagi-lagi Lily menunjukkan sikap dinginnya dan mengatakan bahwa dia lebih senang untuk menyendiri. Sementara di waktu yang sama, Kaiser telah mendengar kabar tentang kekalahan dari Dre. Di sana Dre terlihat mendapatkan peringatan keras dari pengurus OSIS yang lainnya karena kekalahannya yang memalukan itu.
Di sana Dre juga terlihat memohon kepada Kaiser untuk memberikannya kesempatan kedua. Namun dengan santainya, Kaiser justru mengatakan bahwa ini adalah tugas dari seorang hewan dari SMA Arechi. SMA Arechi sendiri adalah sebuah sekolah yang menakutkan di wilayah Arashigauka. SMA Arechi sendiri dipimpin oleh seorang pria dengan julukan Kaba. Sementara itu, di saat Kaiser dan para pengurus OSIS lainnya tengah berdiskusi, Shin kembali berpindah ke Lily yang kembali berseteru dengan anggota OSIS lainnya. Di sana Lily terlihat melewati para OSIS dengan tatapan dinginnya dan membuatnya berhasil melewati mereka begitu saja tanpa menundukkan kepala. Dan karena kejadian tersebut, salah satu di antara anggota OSIS itu kembali melaporkannya kepada Kaiser. Mendengar hal tersebut, Ens yang merupakan ketua pertama terlihat sangat kesal dan ingin segera bergerak untuk mencari Lily. Namun di sana Kaiser menahan Ens untuk tak melakukan hal tersebut hingga tak lama kemudian Kaba datang ke hadapan mereka. Julukan Kaba sendiri diambil dari nama hewan yaitu kuda Nil yang merupakan salah satu hewan terkuat yang hidup di bumi ini. Kuda Nil sendiri tercatat sebagai hewan yang sangat berbahaya dengan rata-rata melakukan 30 juta serangan kepada manusia setiap tahunnya. Kuda Nil juga memiliki kecepatan berlari mencapai 40 km per jam. Walaupun dia adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, tapi dia sangat berbahaya. Di sanalah pemimpin Arechi disebut sebagai Kaba karena memiliki kekuatan yang sama dengan kuda Nil. Di sana Kaba juga terlihat menanyakan maksud dari Kaiser yang mengundangnya untuk datang ke sekolah tersebut. Akhirnya salah satu dari tangan kanan Kaiser memperlihatkan foto dari seorang murid pindahan yaitu Lily dan langsung meminta Kaba untuk segera menghabisinya. Kaba yang melihat Lily adalah seorang wanita, dia pun menolak tawaran tersebut. Hingga Kaiser mengeluarkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang. Lalu Kaiser mengatakan bahwa amplop tersebut sebagai uang muka dalam rencana untuk menghabisi Lily. Akhirnya Kaba menerima tawaran tersebut dan bersedia untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Kaiser. Dan setelah adanya kesepakatan itu, seluruh pihak pengurus OSIS pun mulai bergerak untuk mencari keberadaan Lily. Hina dan kedua sahabatnya yang melihat keadaan tersebut terlihat begitu khawatir dengan keadaan Lily. Di sana Hina mengatakan bahwa mereka juga harus ikut berjuang melawan ketidakadilan dalam kepemimpinan Kaiser. Walaupun mereka bukanlah dari keluarga yang memiliki kekuasaan seperti Kaiser. Hingga di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Liaman Sensei muncul. Di sana Hina mencoba untuk bertanya tentang ketidakadilan dalam kepemimpinan ketua OSIS baru yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Gasaki Land. Setelah mendengar keresahan Hina, akhirnya Liaman Sensei terlihat memberikan sebuah saran. Di sana gurunya tersebut mengatakan bahwa dia juga pernah merasakan hal yang sama. Hingga guru tersebut meminta Hina dan kedua sahabatnya untuk meluruskan apa yang selama ini menurut mereka salah. Kemudian berlanjut pada Lily yang tiba-tiba muncul dan meminta bantuan kepada kedua sahabat Hina untuk keluar dari sekolah tersebut. Namun ketika Bara, Sumire, dan juga Lily telah berhasil keluar dari sekolah itu, Hina terlihat sedikit terlambat hingga harus bertemu dengan Kaba dan para anggotanya. Di sana Kaba menjadikan Hina sebagai sandera untuk memancing Lily datang ke hadapan mereka. Tetapi Lily tak begitu peduli dengan hal tersebut, hingga Lily melihat air mata yang tulus dari Bara dan Sumire. Dan pada akhirnya, Lily bersedia untuk membantu Bara dan Sumire untuk kembali ke sekolah menolong Hina. Namun Lily juga terlihat memberikan sebuah syarat di mana Bara dan Sumire harus memberikan semua uang mereka kepada Lily. Di sana Lily mengatakan bahwa tak ada yang gratis di dunia ini, yang membuat mereka harus membayar untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Shin kembali berpindah pada Kaba dan teman-temannya yang tengah menunggu kedatangan Lily. Dan tak lama kemudian, akhirnya Lily pun datang dengan membawa Dre yang telah berhasil ditanganinya. Bara dan Sumire juga terlihat kembali muncul untuk menolong sahabat mereka yaitu Hina. Di sana Lily mengejar satu persatu anak buah dari Kaba sambil terus menceritakan tentang arti dari sebuah perkelahian. Akhirnya Lily berhasil mengalahkan semua anggota Kaba
yang membuatnya akan langsung berhadapan dengan Kaba. Namun sesuai dugaan, Kaba merupakan orang yang sangatlah kuat sehingga membuat Lily sedikit kewalahan dalam menghadapinya. Beruntungnya, Lily berhasil memanfaatkan momentum yang membuat Kaba kalah karena terkena serangan dari Lily. Hina dan kedua sahabatnya yang melihat hal itu pun terlihat sangat senang dan langsung menghampiri Lily untuk sedikit membantunya. Namun hal yang tak disangka pun kembali muncul, di mana Lily terlihat langsung tertidur setelah bertarung melawan Kaba. Hina dan kedua temannya itu pun hanya bisa tersenyum setelah melihat tingkah kocak dari temannya itu. Karena kekalahan tersebut, Dre harus menghadapi sebuah keadaan yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan. Kini dia menjadi seorang murid biasa setelah Kaiser mencopot jabatannya dari ketua ketiga pengurus OSIS Arashigao Kagakuen. Dia terlihat mendapatkan beberapa kali bulian dari murid-murid strata rendah yang lainnya. Setelah itu, scene berpindah pada Lily yang terlihat gak nyaman dengan keberadaan Hina dan kedua temannya. Dia meminta mereka untuk berhenti mengikutinya. Lily juga mendapatkan perhatian khusus dari semua teman di kelasnya yang menganggap Lily sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Lily dan teman-temannya, Kaiser justru terlihat sedikit kesal karena rencananya untuk menyingkirkan Lily tak berjalan dengan baik. Hingga tak lama kemudian, sekretarisnya datang untuk menghampiri sang Kaiser dan menunjukkan sebuah foto seorang pria bernama Kageyama Takeshi. Kageyama adalah seorang murid yang berasal dari SMA Arechi yang mendapatkan julukan sebagai Shinigami-Ju. Mengutus pelayannya untuk menemui pria tersebut dengan membawa sebuah kontrak dengan sejumlah uang atas kerjasama mereka. Dan tanpa perlu berpikir panjang, Kageyama pun bersedia menerima kontrak tersebut. Kemudian scene kembali berpindah pada Hina dan kedua sahabatnya yang tengah berada di sebuah kafe bersama dengan Lily. Di sana Hina menceritakan tentang kehebatan Lily yang telah mengalahkan orang terhebat di SMA Arechi yaitu Kaba. Lily juga menjelma sebagai pahlawan bagi teman sekelasnya yang bernama Kotaro, di mana Lily meminta sejumlah uang pada Kotaro dan berhasil menghabisi orang-orang yang telah mengganggu Kotaro selama ini. Namun setelah mendengar cerita dari Hina, barista yang bekerja di kafe itu justru mengatakan bahwa mungkin ada suatu hal di masa lalu Lily yang membuatnya memiliki sikap seperti itu. Setelah itu, scene berlanjut pada Lily dan teman-temannya yang terlihat mengantarkan Bara untuk pulang. Sesampainya di rumah tersebut, Lily dan yang lainnya terlihat bertemu dengan ibu dari Bara. Di sana ibu dari Bara terlihat sangat perhatian kepada Lily dengan menjahitkan roknya yang sedikit robek. Orang tua Bara itu juga menceritakan tentang kehidupannya menjadi seorang penjahit yang dilakukannya demi menghidupi Bara. Dan setelah selesai menjahit roknya, Lily langsung berpamitan dan segera untuk pulang. Di tengah perjalanannya pulang, Lily terus mengingat perhatian yang diberikan oleh ibu dari temannya itu, hingga dia kembali terbayang dengan sosok ibunya. Namun bayangan itu harus hilang begitu saja, karena di sana Lily bertemu dengan seorang berandalan dari SMA Arechi. Dan ternyata dia adalah Kageyama. Akhirnya Lily harus bertarung dengan Kageyama yang juga memiliki kekuatan yang cukup hebat. Beruntungnya tak lama kemudian, ada seorang pihak keamanan datang yang membuat Kageyama harus pergi meninggalkan Lily. Di sana Lily mendapat sebuah kartu dengan bertuliskan Shinigami-Ju. Sementara itu di waktu yang sama, Kaiser juga terlihat mendapatkan info tentang kegagalan dari Kageyama untuk mengalahkan Lily. Kaiser terlihat sedikit kecewa dengan hal itu, namun dia juga tak ingin melihat Ans melakukan hal yang gegabah sendirian. Dan ternyata Kaiser dan Ans memiliki hubungan gelap. Itulah alasan Kaiser tak membiarkan Ans untuk bergerak sendirian. Setelah itu scene berpindah pada seorang yang misterius yang tengah menyiapkan sebuah obor dan melemparkannya ke ruko milik orang tua dari Bara. Keesokan harinya, Bara dan orang tuanya itu benar-benar terlihat histeris yang membuat Lily kasihan pada ibunya Bara.
Di sana Lily menemukan sebuah kartu yang sama persis seperti apa yang dia dapat dari Shinigami-ju. Oleh sebab itu dia mengira bahwa itu adalah perbuatan dari Kageyama. Lily yang melihat kejadian tersebut terlihat begitu marah dan berencana untuk membalaskan dendam. Akhirnya Lily memutuskan untuk mendatangi markas dari Shinigami-ju dan menghabisi semua anak buahnya. Tak lama kemudian, Hina dan kedua sahabatnya itu juga datang ke tempat tersebut untuk membantu Lily yang selama ini telah berjuang demi mereka. Akhirnya tibalah di mana Lily bertemu dengan Kageyama yang menantangnya bertarung di atas ring. Di sana Lily mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan membuatnya kewalahan dalam pertarungan itu. Kageyama juga terlihat begitu jumawa dalam pertarungan tersebut yang membuat Lily benar-benar marah. Lily melampiaskan kemarahannya itu dengan sangat brutal dan menanyakan tentang maksud dari kebakaran ruko ibunya Bara. Akan tetapi, ternyata Kageyama bukanlah pelaku dari kejadian itu karena dia mengatakan bahwa hanya ingin menjadi seorang petarung profesional. Dan karena keinginannya menjadi seorang pro, Kageyama memutuskan untuk menerima kontrak dari Kaiser. Kageyama juga memiliki masalah finansial dari ketua gym selama ini. Dan pada akhirnya, Lily juga terlihat tumbang dalam pertarungan tersebut. Hingga Hina, Bara, dan Sumire juga datang untuk menyemangati Lily. Dan ternyata di balik rok mereka juga meniru Lily, yaitu menempelkan bunga-bunga hiasan. Jadi alasan Lily membantu ibunya Bara karena dia merasa balas budi setelah sebelumnya dia telah dijahitkan roknya yang robek oleh ibunya Bara. Maka dari itu, dia tidak meminta bayaran berupa uang, tetapi berupa jasa yang diberikan sebelumnya oleh ibunya Bara. Manji-san.